silakan berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya. Siapa yang berdoa mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang berdoa dari ini? Biar kita semangat belajarnya hari ini, silakan tepuk bedes dulu 1 kali tepuk bedes. Kemarin kan sudah selesai tema 7-nya, sekarang kita lanjutkan tema 8 mengenai daerah tempat tinggalku. Dia halaman awal. Oke? Kamu akan mengamati daerah lingkungan tempat tinggal dengan berbagai pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk menambah wawasanmu. Dari lingkungan, kamu akan mengetahui berbagai karya seni, berbagai karakteristik individu dan berbagai legenda dalam transaksi. Selanjutnya kita buka halaman 1. Tempat tinggal adalah tempat manusia menetap untuk berteduh dari keadaan alam, serta tempat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam menjalani hidup. Tempat tinggal manusia biasanya berdiri rumah. Siapa yang belum punya rumah? Tidak punya rumah siapa? Ya kan? Tempat tinggal merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Setiap manusia tentu menginginkan tempat tinggal yang nyaman untuk desa. Apa yang tinggal di desa? Di sawah? Ada sawahnya? Ada rumah? Ada. Sekarang ayo berlatih. Ayo membaca. Bacalah dalam hati cerita asal mula telaga warna. Jadi semua asal mula telaga warna. Ya? Ya, sekarang bacalah dalam hati. Di dalam hati bacanya nggak boleh bersuara. Asal mula telaga warna bagi hati. Di dalam hati doain kasih waktu 10 menit untuk membaca. Silakan dibaca dulu. Dibaca pelan-pelan. Dipahami. Ayo baca. Mas, udah selesai bacanya? Sekarang guru mau tanya nih, kalian pernah membaca cerita apa enggak? Cerita apa? Cerita apa yang pernah kalian baca? Terus apa lagi? Kaji, kalian pernah baca itu? Apa? Yang dibaca sama ibunya itu? Nah, asal mula bagaimana kalian bisa membaca. Selanjutnya dibuka halaman 4. Oke, dibuka halaman 4. Ya, kita akan jawablah pertanyaan-pertanyaan berdasarkan cerita Hipan. Itu cerita asal mula telaga warna. Itu silakan dikerjakan terlebih dahulu. Ya, sekarang dikerjakan tadi sudah dibaca, sudah dipahami. Sekarang dikerjakan dulu. Caranya? Sekarang kita beres ke sana. Kerjakan dulu. Nomor 1, siapa tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Siapa? Raja Permaisuri dan Putri. Raja, Permaisuri, terus Putri. Itu ada jawaban lain? Tidak. Ada raja, ada permaisuri, ada putri raja, dan ada rakyat. Yang nomor 2, di mana raja melakukan kekalahan? Di hutan. Di hutan. Tidak ada jawaban lain? Tidak. Yang nomor 3, apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Lalu yang kedua dari negara yang bernama warna-warni. Berarti apakah? Nah, yang nomor 5, bagaimana sifat mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Karena dirinya tidak mau menerima hadiah lalu yang telah disiapkannya. Tidak mau menerima kan? Hadiah lalu yang telah disiapkan siapa? Tidak ada yang lain? Sama semua. Nomor 5, bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Sifatnya putri Itu menghargai pemberian orang lain, itu sopan dan kasar. ada yang jawabannya lain? Yang tidak. Yang perlu tak lupa gimana tadi ceritanya? Terus, sekarang kita lanjutkan mengenai halaman 6. Kita belum punya halaman 6. Bon? Nah, bacaan dulu, dengarkan. Di dekat rumah Udin di Jawa Barat terdapat taman bermain. Tahu taman bermain? Udin dan saudara-saudara sepupunya bermain di sana. Kita ingin bermain ayunan. Siapa yang belum pernah main ayunan? Pernah semua? Kalau bermain ayunan pernah enggak? Pernah. Udin membantu dia menarik dan mendorong ayunan. Nek ayunannya ditarik didorong berarti ayunannya berubah apa enggak? Berubah. Terus itu gambarnya ada tiga, ada perosotan. Tahu main perosotan apa enggak? Tahu. Terus juga pernah lihat apa enggak? Juga pernah? Kemudian ayo mengamati. Dulu diamati dulu, ada gambar juga yang di sebelah kanan itu kan si Udin sedang apa ya? Mendorong. Kemudian di sebelah kiri itu gambarnya si Udin apa? Iya, menarik. Udin menarik ayunan, kemudian Udin mendorong ayunan. Udin telah memberikan gaya pada ayunan tersebut. Gaya yang ditarik, didorong itu namanya gaya. Terus apakah yang dimaksud dengan gaya? Nah, di tamat itu, gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenalinya dapat mengalami gaya. Ketika kalian sedang bermain ayunan, bergerak apa enggak? Perubahan dari diam menjadi bergerak itu namanya gaya. Perubahan kedudukan atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Sampai sini, paham? Gaya itu, jadi gaya itu ketika ada tarikan atau dorongan yang mengalami benda itu dia menjadi bergerak. Nah, itu terdapat gaya. Kemudian juga halaman 7. Gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan yaitu tarikan dan dorongan. Akibatnya ayunan itu bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Bergerak adalah perpindahan kedudukan sebelumnya terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat itu dengan gaya. Contohnya, ini apa gambar apa? Penghapus. Karena asalnya
di meja ya. Terus saya pindahkan ke mejanya Mbak Tasya. Itu bentuknya apa? Bentuknya apa? Itu namanya bulat. Paham? Sekarang kalau udah paham kita langsung praktek saja. Buatlah kelompok terdiri atas 3 orang yang jumlahnya ada. Yang berarti berapa? 3. Berarti 3. Berarti 19. Dibagi kelompok dibagi 5 orang aja ya. Nanti ada 4 orang. 5 orang. Yang bagi baik aja ya. Ada aja. 5 orang atau 4 orang. Yang pertama Andika Asha. Maju dulu, maju. Aku Deris. Afika. Afiko. Kemudian kan ada berapa ya? 4. Monika Nur Ashi. Izia. Melifa. Ayo. Ya, berapa nih? 4 orang ke sana. Ke meja masuk dulu. Nanti kemudian dijawab. Dikatakan dulu. Coba dijawab semua. Yang pertama, letakkan meja di tempat duduk dewas ini ya. Kemudian yang nomor 2 doronglah meja itu. Satu aja doronglah meja itu. Dorong ya berapa dulu. Amati yang terjadi pada meja itu. Kemudian yang ketiga, tarik meja itu. Dan kita katakan dalam bentuk apa? Menarik meja yang meja ya enggak? Jadi perbedaan apa enggak? Ya, langsung. Nomor 1 itu sudah dulu. Nomor 1, 2, 3, 4 tuh. Dikerjakan kelompok. 1, 7, 4. Sampai 4 aja. Dikerjakan kelompok. Dikerjakan kelompok. Dapat mengalami berat permainan atau beda juga betul. Yang kedua, kemana arah meja saat didorong? Kemudian yang ketiga, apa yang terjadi pada meja saat ditarik? Meja apa? Meja ber? Yang keempat, kemana arah meja saat ditarik?